Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Ya, sarapan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita setiap paginya ya, karena kita akan melakukan aktivitas, melakukan pembelajaran yang perlu berpikir, maka sarapan itu hal yang penting harus kita lakukan setiap pagi. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa? Oke, Arif. So, yang akan dipimpin oleh Arif. Nah, sebab doa itu penting setiap kita melaksanakan aktivitas agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari silakan Arif. Semua duduk rapi. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Apa kabar anak bapak semua pagi ini? Baik, Pak. Semangat untuk pelajaran hari ini? Semangat! Mana semangatnya? Semangat! Oke, aktivitas yang lain tinggalkan dulu bukunya. Bapak tidak tolong ditutup dulu. Perhatian kita terfokus kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau masih ada yang belum rapi, rapikan dulu. Kalau masih ada sampah, ya kantongin dulu sebelum dibuang nanti ke tempat sampah. Kita siap dan semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak bapak semuanya, di minggu yang lewat kita sudah belajar tentang Al-Quran, khususnya surat Al-Ma'un. Ada yang kasih ingat? Al-Ma'un itu artinya apa? Apa? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, barang-barang berguna. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dinda. Nah, kenapa dia tidak hadir? Sakit. Nah, okelah, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Dindanya Allah angkat penyakitnya dan segera sembuh dan bisa beraktivitas belajar dengan kita seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak bapak semuanya, pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang surat Al-Ma'un, mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwasanya anak bapak semua nanti setelah pembelajaran ini bisa menyebutkan arti surat Al-Ma'un. Seterusnya anak bapak semuanya juga nanti bisa menjelaskan kandungan dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya nanti anak bapak semuanya bisa melafalkan surah Al-Ma'un ayat per ayat dengan baik dan benar, atau dengan fasih, dengan tertil.
Dan terakhir, karena sudah bisa menyebutkan, sudah bisa membaca Al-Quran surah Al-Ma'un, maka terakhir menulis surah Al-Ma'un pun nanti setelah pembelajaran ini diharapkan anak bapak semuanya mampu sesuai dengan kaidah huruf-hurufnya, syaratnya menulis surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Sebelumnya bapak ingin siapa maju ke depan membacakan surah Al-Ma'un? Yang kuat ya, yang semangat kuat suaranya. Yang lain simak. Tepuk tangan. Bapak ingin mendengarkan juga perwakilan dari kaum Hawa. Nanti baru kaum Adam. Sekarang yang kaum Hawa dulu yang membacakan surat Al-Ma'un. Ayo. Ayo, sekarang. Tidak berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini nanti bacaannya sudah lancar, tidak tersendat-sendat lagi ya. Dengan pembelajaran kita nanti anak bapak semuanya bisa mengartikan surat Al-Ma'un, bisa menuliskannya dan bisa hafal surat Al-Ma'un. Kita saksikan dulu, kita simak, cermati pembacaan Quran surah Al-Ma'un, bagaimana membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar serta fasih tartil sebagaimana yang akan kita lihat murattal surah Al-Ma'un. Silakan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Sudah kita dengarkan tilawah surat Al-Ma'un di video tadi. Gimana? Gimana Bapak semuanya? Merdu kita dengarkan? Bisa seperti itu kan? Insya Allah. Kalian kan Pak ngaji semua ini kan? Ngaji. Ada gerakan
maghrib mengaji. Kalau sore mengaji di TPQ, di masjid-masjid. Habis maghrib tuh ulang lagi kajiannya. Hanya antara maghrib dan isya. Kemenak mengeluarkan himbauan pada para generasi, khususnya generasi Islam, untuk mengadakan maghrib mengaji. Itu belajarlah yang giat untuk Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir, berapa biaya untuk belajar TPQ? Sangat relatif murah sekali, 30-50. Kalau kita banding dengan ilmu-ilmu yang lain, misalkan kita privat, kalian privat kursus matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin misalkan, atau ilmu-ilmu lain, itu bisa dibilang mungkin 200 atau lebih mungkin sebulan kan? Ada yang lebih. Paling murah kayaknya 100-200. Bayangkan. Sementara mengaji hanya 50, malah sudah mahal sekarang 50 saya. Ada lagi 30 malah sebulan. Tapi tidak mau. Kan lucu. Jadi cobalah kita semangat, karena itu untuk kebaikan kita. Ini dunia dan akhirat, bukan hanya di dunia saja, tapi untuk di akhirat. Dari video yang kita barusan saksikan, anak bapak semua bisa menyimpulkan perilaku apa yang tercermin dari video tersebut. Ayo. Suka menolong ya, suka menolong, bagus. Suka menolong, suka memberi. Nah, itulah nanti pembelajaran Al-Maun ini yang menjadikan kita menjadi berempati kepada orang, suka menolong. Sehingga menolong orang, baik orang di tetangga kita ataupun orang lain sekalipun. Selanjutnya kita akan bagi 4 kelompok. Ya, silakan disusun dulu. Oke, ini dah. Ya. Ya, Bapak anak semuanya masih semangat? Masih. Semuanya semangat. Ini 4 kelompok, kelompok 1, ada kelompok 3 ya. Kelompok 1, 2 dan 3 kelompok. Kita menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah level kita sekarang sudah level 2. Makanya pemerintah kita sudah mengizinkan kita bertatap muka 2 shift ya, 50%. Kita jaga prokes. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Sebelumnya marilah kita sekali bersama-sama melafalkan, membaca surah Al-Maun bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak akan mempersilahkan setiap kelompoknya perwakilan 1 orang untuk membacakan surah Al-Maun. Ya, yang lainnya menyimak. Nanti kalian menilai. Misalkan kelompok 1 yang baca Al-Maun, teman-teman yang lain menilai di mana kekurangannya, di mana kesalahannya, tajwidnya misalkan, makhrajnya, ya, atau ada harokatnya, panjang pendeknya, silahkan dikritisi bacaan teman-temannya. Karena tadi sudah kita saksikan melalui murotal video pembacaan Al-Quran, kita sudah baca bersama-sama secara klasikal. Maka sekarang setiap individu persilahkan dan ini setiap perwakilan kelompok dulu.
Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ayo, silakan. Oke. Oke, yang lain silakan disimak, dengarkan bacaan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengarkan dari kelompok 1 tentang surat Al-Ma'un, sudah dibacakan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain menyimak? Apa yang perlu dikritisi dari bacaan kelompok 1 tadi? Silakan. Coba dari kelompok 3, bagaimana menurut anak bapak dari kelompok 3? Ayo silakan, buat aja. Kami dari kelompok 3, dari kelompok dengannya kelompok 1, bacanya terlihat belum jelas, tapi harus dibetulin tajwidnya. Demikian juga. Kami dari kelompok 2, kami setuju dengan kelompok 3, pembacaan tajwidnya kurang jelas dan tasdidnya kurang tekan. Selanjutnya, setelah kita melafalkan surah Al-Ma'un ayat per ayat dari kelompok masing-masing, sekarang kita baca secara bergantian surah Al-Ma'un dan artinya. Kelompok 1 membaca surat Al-Ma'un ayat 1 misalkan, maka kelompok 2 membaca artinya secara bergantian. Selanjutnya kelompok 3 membaca ayat yang kedua surah Al-Ma'un, maka kelompok 1 lagi menyebutkan apa arti dari lafaz yang dibacakan kelompok 3. Begitu sampai terakhir. Oke, tangkap. Sudah dapat dari kelompok 1 sesuai dengan nomornya, nomor 1 dia yang paling cepat, kelompok 1 yang paling cepat menyusun puzzle-puzzle tadi, menyusun ayat per ayat, kalimat per kalimat dari surat Al-Ma'un menjadi surat Al-Ma'un yang sempurna, dari yang per kata, per kalimat tadi dipotong-potong, sudah sempurna disusun oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Ayo, untuk melihat kebenarannya, mari kita baca. Ayo, sama-sama dengan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah Kamu orang yang mendustakan agama. ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Benar susunannya? Artinya, Maka itulah orang yang melati anak yatim. oke, ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, betul. Artinya, Dan tidak mendorong menerima makan orang miskin. oke, ayat yang keempat, fawailul. Betul. Maka Artinya, celakalah orang-orang yang sholat. ayat yang kelima, alladzina hum. Oke, benar susunannya. Artinya, Mereka itu terhadap sholatnya lalai. ayat yang keenam, Alladzina hum yura'un. artinya, Orang-orang yang berbuat riya. ayat yang terakhir, Ayam naunal ma'un. Dan Artinya? tidak memberikan bantuan. oke. Satu. Selanjutnya siapa? Kelompok 2. Terus kelompok 3. Belum lagi. Tidak apa-apa. Berarti sesuai nomornya ya. Yang pertama selesai kelompok 1. Sesuai, dia pertahankan kelompok 1-nya sesuai dengan namanya. Terus kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3. Sudah tahu kan apa arti surat Al-Ma'un? Begitu juga dengan kalimat per kalimat. Lihat di situ kan, di potongan-potongan itu, ara'aita. Apa artinya ara'aita? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Itu yukadzibu. Apa artinya?
mendustakan. Ma'un, terakhir, ayat terakhir. Apa itu artinya? Sahun. Bukan sabun. Sahun apa? Lalai di situ kan. Miskin. Miskin, bahasa Arab miskin. Amal miskin. Nah, dengan itu bisa Pak anak bapak semuanya mengartikan ayat per ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Selanjutnya kandungan surah Al-Ma'un itu, ayo. Yang pertama menjelaskan Al-Ma'un itu menjelaskan ciri-ciri. Iya betul, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama itu yang termasuk dalam surah Al-Ma'un? Yuk. Betul, orang yang menghardik anak yatim. Katanya siapa nih? Cesar. Tidak bagus. Yang kedua, siapa lagi yang termasuk orang mendustakan agama itu? Melalaikan salat. Siapa lagi? Orang yang membuat dia. Berbuat ria. Tadi sudah disebutkan si Kaisar, orang yang menghardik anak yatim, yang berbuat ria. Terus siapa lagi yang bilang tadi? Apa lagi tadi? Rizka. Ya, apa tadi? Rizka? Ya, melalaikan salat. Tadi menghardik anak yatim. Apa lagi? Astagfirullah. Oh. Masih semangat? Ya, kita ulangi sekali lagi. Isi kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bagus. Yang pertama tadi siapa yang termasuk? Menghati anak yatim. Orang menghati anak yatim, tidak sayang anak yatim. Nah, ya. Siapa anak yatim itu? Orang yang tidak Ayah. Orang yang tidak memiliki ayah atau salah satu orang tuanya itu sudah mati, sudah wafat sampai dia balik ya. Itu miskin. Yang kedua, siapa yang mendustakan agama? Iya, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Tadi anak yatim, menghati anak yatim. Maka kita harus sayang anak yatim. Rasul mengatakan orang yang menyayangi anak yatim itu nanti di surga dekat dengan Rasulullah. Rasul mengisyaratkan jarinya seperti ini, saking dekatnya orang yang menyayangi anak yatim dengan Rasulullah nanti di surga. Terus yang menghati anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama. Siapa lagi? Orang yang melalaikan salat. Iya, melalaikan sholat. Orang yang berbuat pamer ya. Dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik bacaan Al-Qur'annya di setiap sholat atau di rumah, bisa mengartikannya supaya kita lebih memahami Al-Quran. Dan yang paling perlunya adalah kita berempati, menyayangi kepada sesama, bukan hanya kepada manusia saja, kepada binatang. Kayak kita lihat di video tadi, tumbuhan yang tadi layu jadi tumbuh kembali. Binatang begitu juga. Ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada tumbuhan, hewan, dan semua. Kita saling menyayangi. Dan terakhir, Bapak berikan tugas mandiri di rumah seperti yang di LKPD ini Bapak akan bagikan nanti satu persatu. Nah, ini nanti dibawa ke rumah. Tugas anak Bapak di rumah, tugas mandiri. Nah, di sini seperti baik anak Bapak semuanya, setelah kita
simpulkan tadi pelajaran kita, terakhir Bapak memberikan tugas mandiri buat anak-anak semuanya di rumah. Ini tugasnya, dan LKPD-nya. Tugas anak-anak semuanya adalah menuliskan kembali surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ini di bawahnya adalah tulisan atau karya anak Bapak sendiri. Ada tulisan yang kosong, nah disinilah kalian tulis ulang kembali dengan rapi, baik, benar, seperti huruf-hurufnya, harokatnya. Ini tugas kalian di rumah. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat, kita mendapat keberkahan dan senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Dan selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Arif. Teman terapi. Doanya mulai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di minggu depan, di hari yang sama kita berjumpa lagi pada materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi